Radio Rasinda, Untaian Nada Penabur Kasih. Ya, shalom Sobat Rasinda. Apa kabar malam yang dingin pada malam hari ini? Karena di sini di studio di luar, maksudnya di luar hujan Sobat Rasinda. Dan malam hari ini spesial, kembali lagi bahwa program Sejati hadir untuk menemani Sobat Rasinda di malam hari yang dingin ini. Tetapi bukan malam yang dingin, karena kita akan dihangatkan oleh narasumber-narasumber yang luar biasa, melanjutkan tema minggu yang lalu, yaitu kecanduan mekanisme. Dan kecanduan mekanisme masih akan dilayani oleh Sobat Joko Tiktoyo sebagai host dan Sobat Junaidi Ginting sebagai narasumber. Nah, Sobat Rasinda bisa bergabung seperti biasa di Radio Rasinda, WA kita di 0896 8590600 atau di telepon bisa langsung berbicara dengan narasumber di 0271661806. Jika saudara saat ini Sobat Rasinda bisa melihat kita, menyaksikan kita di Facebook Rasinda Solo, Sobat Rasinda bisa melihat hamba-hamba yang luar biasa. Yang satu pakai baju putih, yang satu baju kotak-kotak. Ya, tidak berlama-lama, saya akan sapa dulu Sobat Jokotik. Apa kabar Sobat Jokotik yang ada di studio? Diberkati Tuhan selalu. Puji Tuhan. Sehat ya? Sehat-sehat. Hujan-hujan tetap sehat ya. Semangat. Hujan dan semangat. Puji Tuhan. Ya, di ujung sana ada Sobat Junaidi Ginting. Ya, pakai putih-putih nih Sobat Rasinda. Ya, silahkan Sobat Rasinda, Sobat Junaidi Ginting. Halo. Shalom. Shalom. Iya. Sobat Musik Teja. Sehat. Puji Tuhan. Sehat Sobat Junaidi Ginting. Sehat. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Segar sekali nih Sobat Junaidi Ginting. Keduanya pakai blangkon, ya, yang menggambarkan sejati, sentuhan jiwa damai di hati. Ya, Sobat Rasinda, satu tune untuk Sobat Rasinda dan kita akan masuk dalam program ini. Radio Rasinda, Untaian Nada Penabur Kasih. Ya, Sobat Rasinda, mari kita akan dengarkan sejati, sentuhan jiwa damai di hati. Baik, silakan Sobat Jokotik. Iya, terima kasih buat Sobat Musik Teja yang luar biasa memberi kesempatan kepada kita semua. Ya, Sobat Rasinda, Sobat program Sejati yang berbahagia. Kalau minggu yang lalu kita berbicara mengenai kecanduan mekanisme, dan nampaknya kemarin itu atau minggu yang lalu maksudnya itu masih banyak pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab dan juga materinya juga belum selesai. Jadi malam ini kita akan lanjutkan. Jadi kita selalu menjadi apa ya? Menjadi sesuatu yang ngangeni begitulah. Sehingga kami juga senantiasa bersyukur kepada Tuhan dan kami berusaha untuk meningkatkan pelayanan ini hari demi hari. Baik, jadi kemarin atau Kamis yang lalu temanya adalah kecanduan mekanisme. Beberapa hal yang sudah disampaikan oleh narasumber yaitu Sobat Junaidi Ginting. Ini akan kita lanjutkan lagi. Sementara ada pertanyaan-pertanyaan yang belum, tetapi baiklah kita akan mendengar narasumber yang akan meringkaskan atau mereview sedikit mengenai minggu yang lalu atau Kamis yang lalu. Silahkan Sobat narasumber, Sobat Junaidi Ginting untuk menyampaikan reviewnya sebentar. Silahkan. Terima kasih Sobat Jokotik. Shalom, selamat malam Sobat Rasinda dimanapun saudara berada.
Kami senang sekali bisa bertemu lagi dengan sobat semua, karena kami ada untuk Sobat Rasinda. Dan kami juga sangat senang atas semua respon, dukungan yang saudara berikan kepada kami lewat acara ini. Baik, seperti yang sudah disampaikan oleh Sobat Joko Dik, bahwa kita masih di dalam tema kecanduan bermekanisme. Apa sih kecanduan bermekanisme itu? Apa sih definisi mekanisme itu? Saudara yang terkasih, mekanisme itu sendiri sebetulnya sangat sederhana, yaitu sebuah strategi, pola, ataupun kebiasaan yang dilakukan oleh seseorang untuk menghindarkan dia dari hal-hal yang dianggap membahayakan atau menyakitkan. Ya, sampai itu sebetulnya tidak masalah. Nah, yang menjadi masalah dan kita sebut sebagai sebuah kecanduan adalah tidak ada lagi bahayanya, tidak ada lagi ketakutannya, tetapi tetap bermekanisme. Nah, inilah yang disebut dengan bermekanisme. Mengapa dia tetap bermekanisme? Minggu lalu kita bahas, karena bagi dia mekanisme itu adalah sesuatu yang bisa menolong dia. Mekanisme itu bagi dia adalah sesuatu yang bisa menyelamatkan dia. Bahkan mekanisme itu dia anggap adalah salah satu bagian yang bisa memberikan kepada dia kebutuhan batin yang selama ini tidak terpenuhi. Nah, tentu sampai di sini kita memahami bersama bahwa sebetulnya apapun yang kita lakukan di luar Kristus itu bukanlah sesuatu yang bisa menolong, ya, kira-kira begitu. Walaupun sifatnya mungkin hanya menolong, tapi sifatnya sementara. Saudara, kemudian mekanisme itu terbagi menjadi dua. Nah, minggu lalu kita bahas sampai di situ, ya, yaitu mekanisme pertahanan diri dan mekanisme pelarian. Seseorang akan melakukan mekanisme pertahanan diri, yaitu usaha yang dia kerjakan atau dia pertahankan, dia lakukan untuk mempertahankan dirinya agar bebas dari masalah ataupun rasa sakit. Ya, jadi mekanisme pertahanan diri itu adalah sesuatu yang dia lakukan agar dia bisa mempertahankan diri atau bebas dari rasa sakit ataupun masalah. Apa itu mekanisme pelarian? Mekanisme pelarian itu adalah usaha yang dilakukan oleh seseorang untuk menjauhkan diri dari masalah-masalah supaya dia juga tidak merasakan sakit di dalam hidupnya. Nah, contoh-contoh minggu lalu kita sudah bahas, dan kalau ada pertanyaan-pertanyaan atau diskusi, kita bisa sambung malam hari ini. Demikian Sobat Joko Dik. Luar biasa, terima kasih. Jadi Sobat Jonedi Ginting, sang narasumber ini sudah menjelaskan bahwa kemarin sudah dibahas mengenai mekanisme, yaitu yang pertama pertahanan diri dan juga pelarian. Nah, kemarin sudah dijelaskan dan ada beberapa pertanyaan, dan saat ini atau minggu yang lalu ada pertanyaan yang belum terjawab itu narasumber. Apakah bisa saya sampaikan satu pertanyaan yang belum kemarin tuh? Oke, silakan Sobat Joko Dik. Iya, ini yang bertanya untuk Kristoholik. Nah, ini saya juga baru dengar istilah Kristoholik. Kristoholik itu apakah pertahanan diri? Maksudnya Kristoholik itu apakah sebuah sikap yang benar atau salah, ataukah itu bermekanisme? Kira-kira seperti itu. Seminggu yang lalu sayangnya. Silahkan. Kristoholik, jadi bukan workaholic. Biasanya ya. Workaholic ya. Terima kasih pertanyaannya. Saya akan menjawab berdasarkan kebenaran firman Tuhan, ya, saudara, sobat sejati. Firman Tuhan berkata begini: kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu dan dengan segenap kekuatanmu. Saya ulangi sekali lagi, ini menarik sekali. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu dan dengan segenap kekuatanmu. Tetapi ayat itu tidak berhenti, saudara. Dilanjut ayat yang berikutnya dikatakan, dan hukum yang kedua ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini. Nah, jadi menurut saya
harus ada keseimbangan dari ayat ini ya. Bagaimana kita mengasihi Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dan dengan segenap akal budi kita. Namun aplikasinya, apakah kita juga mengasihi sesama kita sama seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Nah, jadi kalau kita mengatakan saya totalitas mengasihi Tuhan, maka itu akan terlihat bagaimana kita mengasihi sesama. Bagaimana kita bisa mengasihi saudara-saudara kita, bagaimana kami Sobat Sejati bisa mengasihi Sobat Rasinda dimanapun saudara berada yang kita terus doakan. Nah, itu adalah salah satu bentuk aplikasi dari mengasihi Tuhan. Kira-kira seperti itu Sobat Jokodi. Iya, luar biasa. Jadi untuk mengasihi Tuhan yang tidak kelihatan gitu ya secara kasat mata, itu bisa terlihat dengan cara mengasihi sesama. Kira-kira seperti itu ya. Ya itulah. Betul sekali. Jadi kadang-kadang seringkali kadang-kadang aja lah, nanti sering nggak enak ya. Kadang-kadang ada orang yang mengatakan aku mengasihi Tuhan. Wah, tetapi ternyata dengan teman atau katanya sahabatnya sendiri tidak terlihat kasih itu. Iya, baik. Silahkan mungkin bisa dilanjutkan untuk materi selanjutnya untuk supaya lebih lanjut dari pembahasan mengenai kecanduan bermekanisme. Silakan Sobat narasumber. Baik, terima kasih Sobat Jokodik. Sobat Rasinda yang terkasih dimanapun saudara berada, mekanisme kecanduan bermekanisme kemudian juga diwujudkan oleh orang-orang tertentu dengan membela diri. Ya, ini seringkali kita dengar ya, membela diri. Ya, sekarang di YouTube, di TikTok ini sangat semarak ya, bagaimana seseorang bisa melakukan itu. Nah, apa yang dilakukan seseorang dengan cara membela diri ini, yaitu menyangka kebenaran. Sikap yang dia berikan itu adalah sikap yang membenarkan dirinya, walaupun dia harus menyangkal kebenaran yang sesungguhnya. Bahkan orang yang menyangkal kebenaran ini dia tahu bahwa itu salah, tapi dia tetap menyangkalnya, gitu ya. Nah, salah satu contoh Sobat Rasinda, ada orang yang datang kepada saya beberapa waktu yang lalu, dan dia mengatakan begini, Pak Pendeta, apakah saya boleh bercerai? Lalu saya mengatakan, oh boleh, silakan. Wah, dia kemudian melihat saya dan mengatakan begini, loh, satu-satunya pendeta yang mengatakan boleh cerai itu baru Bapak. Nah, sebetulnya dia tahu bahwa dia tidak boleh bercerai. Tetapi mengapa dia memancing saya untuk mengungkapkan boleh atau tidak? Karena dia sedang ingin membela diri. Kalau saya mengatakan, oh nggak boleh bercerai, wah dia akan membuka atau membongkar ayat-ayat Alkitab yang bagi dia itu bisa mendukung, ataupun kondisi situasi keluarganya dan seterusnya gitu ya. Sebetulnya dia sudah tahu. Apalagi orang yang suka membela diri, yaitu menyalahkan. Saudaraku, tidak jarang kita lihat dalam satu situasi orang-orang tertentu itu saling menyalahkan. Artinya kalau kita jujur, Sobat Rasinda, termasuk saya, adalah orang yang tidak suka disalahkan. Ya, kecenderungan kita itu adalah bagaimana supaya kita tidak salah. Tetapi menjadi salah adalah karena kita salah, tapi kita tidak mau mengakui bahwa kita salah. Satu saat di salah satu kantor kami itu ada satu bendel nota yang keselip, gitu ya. Lalu kemudian teman saya mengatakan, saya sudah serahkan kepada kamu. Oh belum, saya belum terima. Sudah, oh belum, saya belum terima. Nanti kalau ketemu gimana? Pokoknya saya belum terima, gitu. Begitu didapat nota itu memang ada di satu tempat, dia juga masih ngeles gitu, mengatakan, oh bukan saya yang taruh di sana, mungkin Bapak yang taruh tapi Bapak lupa, dan seterusnya seperti itu ya. Itu adalah kecenderungan orang. Kalau dia selalu melakukan itu karena dia bisa merasakan nyaman, merasakan menang, maka dia kecanduan melakukan itu. Lalu membenarkan diri. Ini biasanya dilakukan oleh orang-orang yang konsep dirinya itu adalah konsep diri yang
lemah dan dia sangat takut. Dia merasa terancam ketika orang-orang tertentu itu mengoreksi dia. Ya, kalau kita katakan mengkritikkan, asumsinya negatif ya. Tapi kalau mengoreksi adalah membetulkan yang salah. Itu pun bagi dia sebuah ancaman. Sehingga dia akan coba bagaimana caranya supaya orang tidak akan pernah menyalahkan dia dan dia tidak boleh salah. Wah, ini bisa bermacam-macam cara. Bahkan ada orang yang melakukan itu dengan ekstrim gitu. Dia tahu dia salah dan kemudian diminta pertanggungjawaban, dia bisa tiba-tiba sakit. Dia bisa pingsan atau nangis dan seterusnya ya. Itu bisa dilakukan oleh orang-orang tertentu yang suka membenarkan diri. Dan kalau kita mengeritik dia ataupun menasehati atau bahkan mengoreksi dia pasti sulit menerima. Ya, memang Sobat Rasinda, tidak semua orang siap untuk dikoreksi. Tetapi orang yang tidak memiliki kecanduan bermekanisme, dia dikoreksi tapi dia membuka hati. Walaupun mungkin reaksinya pada saat itu tidak menerima dengan kelihatan yang baik, tetapi dia pasti akan merasakan ini baik bagi dia. Sebelum dilanjutkan, ada banyak pertanyaan ini. Dan Sobat Rasinda yang berbahagia, jangan lupa untuk berinteraksi melalui WhatsApp, yaitu 0896 80 590 600. Saya ulangi, dari WA ya, 0896 8059 0600 atau 600. Kemudian di telepon langsung 0271 661 806. Juga di dalam kolom komentar FB Rasinda Solo. Iya, ini pertanyaannya sudah masuk begitu banyak ini. Oh, iya. Tadi ada pertanyaan dari WhatsApp dulu. Ini Sobat narasumber, selamat. Apakah mekanisme itu? Ya, ini harus diulangi lagi nih, definisi mekanisme itu apa. Kemudian bagaimana menyikapi orang yang kecanduan mekanisme? Karena orang yang kecanduan mekanisme itu orang yang tidak punya hati, gitu ya. Apakah seperti itu, Ibu Menik dari Kertosono? Wah. Kemudian yang tadi bertanya apakah mekanisme itu adalah Bapak Dalimin dari Karanganyar. Itu dulu aja, Sobat narasumber. Junedi Ginting, silahkan. Ya, terima kasih Sobat. Siapa Pak yang Sobat dari Karanganyar? Bapak Dalimin. Oh, Sobat Dalimin ya, dari Karanganyar. Sobat Dalimin, Sobat. Ya, terima kasih pertanyaannya. Saya akan ulangi lagi, apakah yang disebut dengan mekanisme? Mekanisme itu adalah suatu strategi atau pola atau kebiasaan seseorang yang dilakukannya untuk menghindari hal-hal yang dia anggap membahayakan akan dirinya. Itu mekanisme, ya. Tetapi kalau kita sudah masuk kepada kecanduan mekanisme, tidak ada ancaman, tidak ada bahaya, tetapi dia tetap bermekanisme. Nah, contohnya begini. Kalau ada seorang anak yang kemudian kedapatan mencuri dan diketahui oleh orang tuanya, tidak ada anak yang langsung jujur. Dia akan berkelit ke sana sini, sana sini, sana sini, sana sini. Oke, lalu kemudian itu diselesaikan. Nah, dia mungkin tidak lagi punya alasan untuk berkelit, tapi seluruh hidupnya, seluruh perkataannya selalu berargumentasi untuk membelok-belokkan hidupnya gitu, membelok-belokkan kata-katanya dan seterusnya, sehingga dia terlihat sekali bahwa dia selalu memiliki mekanisme di dalam hidupnya. Nah, contoh yang kedua, bagaimana mekanisme itu? Kalau di depan rumah kita ada ular, umpamanya, tentu kita takut ya. Saya juga takut terhadap ular, walaupun saya orang desa, tapi saya takut karena kalau dipatok ular itu bisa berbahaya. Nah, ularnya sudah dipukul, ularnya sudah ataupun sudah ditangkap, tetapi saya tidak berani lewat di situ selama-lamanya.
Nah, itu ada sebuah mekanisme yang saya buat dalam diri saya untuk menyelamatkan saya. Tetapi aneh dan lucu karena ularnya sudah nggak ada, tapi saya tetap takut. Nah, itu yang disebut dengan kecanduan bermekanisme. Ini hanya supaya kita lebih mudah memahami. Baik, yang kedua adalah bagaimana menyikapi orang yang kecanduan bermekanisme. Terima kasih untuk sobat dari Ibu Menik tadi dari Kertosono. Kertosono ya. Terima kasih banyak atas perhatiannya malam hari ini. Nah, cara kita menyikapi orang yang memiliki kecanduan mekanisme, saudaraku begini. Orang yang memiliki kecanduan mekanisme itu adalah orang yang sebetulnya memiliki kekosongan dalam batin. Sehingga dia merasa tidak aman di dalam hidupnya. Caranya menutupi ketidakamanan itu adalah bermekanisme. Ya, jadi orang yang selalu bermekanisme itu sebetulnya orang yang butuh dikasihi. Ya, kami dari Sobat Sejati tentu sangat siap ketika ada orang yang datang, walaupun mungkin online karena situasi seperti sekarang, minta untuk dikonseling ataupun didoakan kalau ada orang-orang yang seperti itu. Itu karena untuk mengatasi ini nanti di bagian akhir, makanya Ibu, Sobat, jangan kemana-mana karena di bagian akhir nanti kita akan tuntaskan bagaimana sih melayani orang yang kecanduan bermekanisme. Ya, supaya supaya orang itu terbebas dan kemudian dia bisa bertumbuh dalam Kristus. Kira-kira seperti itu, Sobat Joko. Iya, luar biasa. Jadi seperti itu Sobat Dalimin dan Sobat Menik, ya, Ibu Menik dari Kertosono. Ini ada lagi pertanyaan dari Facebook, yaitu Mas Tejo. Itu bertanya, tadi kan sudah sempat dijelaskan satu contoh mengenai bercerai gitu ya. Ini ditanyakan kemudian, bercerai itu masuk kategori mekanisme apa? Itu yang pertama. Kemudian sekalian saya bacakan di FB lagi, Sobat Doni, apakah trauma itu juga kecanduan mekanisme? Jadi dua pertanyaan dulu itu. Jadi mengenai bercerai, kemudian trauma itu apakah juga merupakan kecanduan? Oke, silakan Sobat narasumber bisa dijawab. Ini dari Sobat Tejo. Iya. Baik. Berdua pertanyaannya dari Sobat Tejo? Satunya Doni. Sobat satunya Doni, dari Sobat Doni. Baik. Mengenai. Baik. Ya. Sobat Tejo, bercerai apakah masuk dalam mekanisme apa? Ya, kita akan tahu kalau kita bisa bertemu dengan orangnya. Ya, apakah itu mekanisme pelarian atau apakah itu mekanisme pertahanan diri? Contoh mekanisme pertahanan diri adalah ketika seorang ibu yang tidak kuat lagi dengan kondisi keluarganya karena terjadi KDRT umpamanya, dia dipukul ataupun sering dibully dan digertak, dibentak-bentak dan sampai kadang-kadang mungkin dia ketakutan. Nah, dia bercerai biasanya kalau kita nanti gali adalah mekanisme pertahanan diri supaya dia tidak disakiti, supaya dia tidak mendapat perlakuan yang tidak senonoh. Tetapi ada orang yang bercerai karena mekanisme pelarian. Dia punya will atau punya pill. Ya, jadi alasannya bercerai itu bisa macam-macam, tetapi sebetulnya tujuannya apa? Supaya dia bisa pergi ke wanita lain dan dia bisa hidup dengan wanita lain. Itu namanya pelarian. Kalau nanti kita gali, dia akan ungkapkan mengapa dia tidak jenak, mengapa dia merasa tidak nyaman dengan pasangannya sekarang. Tentu akan bermacam-macam alasannya, mungkin karena ini, karena itu, karena ini, karena itu. Oleh karena itu dia pergi kepada wanita lain atau kepada laki-laki lain, dan kemudian suami atau istrinya yang sah itu dia tinggalkan. Itu namanya mekanisme pelarian. Jadi untuk bisa mengkategorikan seseorang itu jenis mekanismenya apa, kita perlu gali, ya, kita perlu gali dan kemudian kita akan temukan. Iya. Baik, iya. Yang kedua dari Sobat Doni. Doni dari NTT. Wah, jauh sekali dari NTT. Tuhan. Waikapu NTT.
WKP ya. Trauma itu apakah juga kecanduan mekanisme gitu? Ya. Iya. Trauma itu sering kita sebut dengan luka ya, supaya lebih gampang kita memahami adalah luka. Justru trauma itu adalah salah satu inti dari masalah hidup. Inti masalah hidup itu ada dua, satunya trauma, yang satunya pola. Jadi itu bukan kecanduan bermekanisme, tetapi mungkin yang dia maksud adalah apakah kalau ada orang yang suka melukai diri, apakah itu merupakan sebuah mekanisme? Kalau dia suka melukai diri, itu mungkin saja mekanisme supaya dia dikasihani. Ya, ada orang yang selalu sakit. Ya, itu bisa menjadi mekanisme karena ketika dia sakit, banyak orang yang memperhatikan. Sebetulnya dia hanya butuh diperhatikan. Tapi kalau dia baik-baik saja, nggak ada orang yang memperhatikan. Tapi kalau dia bilang pusing, atau sakit perut dan seterusnya, maka kemudian orang, oh kamu mau dibuatkan minum, mau dipijiti dan seterusnya. Nah itu kemudian menjadi sebuah mekanisme. Dan itu bisa menjadi mekanisme kecanduan. Kira-kira seperti itu Sobat Jokodi. Iya, luar biasa. Jadi seperti itu Sobat Doni dari Waikapu, NTT, Nusa Tenggara Timur. Sobat Rasinda yang berbahagia, sebelum kita lanjutkan saya selalu mengingatkan bahwa Sobat Rasinda bisa mengirim pertanyaan melalui WhatsApp yaitu 0896 8059 0600. Sekali lagi WA 0896 8059 0600. Kemudian kalau telepon langsung yaitu 0271 661 806. Untuk di kolom komentar FB Rasinda Solo. Ya, Sobat Rasinda yang berbahagia, kita akan lanjutkan dari materi ini. Tapi nampaknya ada pertanyaan lagi nih. Waduh, apa itu tadi pertanyaannya? Dari kolom FB, dari Nono Robiarjo. Sobat Nono ini bertanya, Sobat narasumber, apa bedanya kecanduan mekanisme yang narasumber contohkan tadi dengan fobia? Maksudnya contoh yang ular kayaknya. Tadi kan ada ular tadi. Itu apakah bedanya itu ya, kecanduan mekanisme dengan fobia? Mungkin bisa dijawab dulu. Silahkan Sobat narasumber. Baik, Sobat Nono, Ya. saya akan menjawabnya. Kecanduan itu adalah berawal dari pola atau sikap seseorang yang dia lakukan itu untuk supaya dia tidak tersakiti. Itu mekanisme. Bagaimana dia bisa menjadi kecanduan? Kalau itu dilakukan secara berulang-ulang dan dia merasa bahwa itu sudah menjadi sebuah penyelamat, dia menganggap itu sudah menjadi sesuatu yang bisa menolong dia, dan dia anggap itu adalah sesuatu yang bisa menutupi atau memenuhi kebutuhan batinnya. Nah, kalau fobia adalah rasa takut yang berlebihan. Nah, ini berbeda. Jadi, fobia itu lebih kepada sesuatu yang ada di dalam, yang dia lihat, dan dia memiliki ketakutan yang lebih daripada yang lain. Ada orang yang fobia ketinggian, ada orang yang fobia dengan sungai yang besar, yang arusnya deras, ada orang yang fobia dengan binatang tertentu dan seterusnya ya. Sumbernya bisa sama, yaitu luka, tetapi penanganannya berbeda. Ya, kalau mekanisme ini nanti kita akan bahas penanganannya, tapi kalau fobia itu sumbernya bisa dari okultisme. Ya, itu bisa dari pola. Ya, dari pola yang diajarkan. Contoh begini, saya pernah melayani orang yang sangat takut terhadap cicak. Kalau kita berpikir cicak itu tidak akan ngapa-ngapain kita gitu kan, tetapi dia sangat fobia. Dia dengar saja suara cicak itu di kamarnya, dia nggak bisa tidur. Dia akan cari cicak itu sampai ketemu. Kalau dia tidak temukan, maka dia pilih pindah di kamar yang lain. Jadi dia begitu takut dengan cicak itu. Nah, pada waktu kita layani, ternyata orang-orang tuanya, saya juga tidak tahu bagaimana, tetapi orang tua atau kakek moyangnya, kakek neneknya itu adalah orang yang seperti menyembah patung cicak.
Ya, setelah kita layani beberapa kali, terlihat atau terbongkar bahwa orang tuanya itu menyembah patung cicak itu, atau cicak itu sendiri didewakan di dalam keluarga itu. Jadi waktu kami layani, dia seperti melihat cicak itu bukan cicak yang kecil, tetapi cicak yang besar yang bisa menelan dia. Nah, sumber fobianya dari situ. Nah, kira-kira seperti itu. Cara pelayanannya juga pasti akan berbeda gitu ya. Ada pelayanan mekanisme, kecanduan mekanisme, dan ada pelayanan fobia. Kira-kira seperti itu Sobat Nono. Terima kasih Sobat Joko. Yes, terima kasih. Ini sebenarnya ada pertanyaan, tapi sebaiknya materinya dilanjutkan dulu saja. Jadi silakan dilanjutkan dulu. Ini sudah ada pertanyaan masuk. Harapannya tidak ada sesi ketiga ya. Nanti tidak selesai. Iya, silakan dulu. Nanti saya simpan pertanyaan ini. Mungkin ada yang bertanya mirip, nanti bisa saya rangkum pertanyaannya. Silakan Sobat narasumber. Baik, terima kasih Sobat Jokodik, terima kasih Sobat Rasinda. Membela diri ada juga dilakukan oleh orang-orang tertentu, yaitu dengan melawan dengan fisik. Ya, supaya dia tidak disakiti, dia berpikir lebih baik saya menyakiti orang. Ya, daripada saya dipukul, lebih baik saya memukul dia terlebih dahulu. Sekali lagi, saudara, ini tidak semua salah, tetapi kalau itu sudah merupakan mekanisme di dalam dirinya, maka sebetulnya tidak perlu dia marah, tidak perlu dia memukul orang pun, dia sudah memukul orang gitu. Karena itu dianggap sebagai sebuah penyelamat. Lalu ada orang yang bermekanisme dengan menjaga jarak. Kenapa dia menjaga jarak? Karena dia merasa kalau dia memiliki kedekatan dengan orang tertentu, dia akan disakiti. Ya. Kalau dia dekat dengan orang tertentu, intim dengan orang tertentu, dia akan disakiti. Oleh karena itu, dia sulit sekali mencari orang yang bisa akrab dengan dia. Apalagi kalau orang konseling, pasti dia tolak, karena dia tidak akan membuka dirinya kepada siapapun, karena dia merasa terancam. Juga ada orang yang sikapnya, kata-katanya kasar. Ada orang yang seperti itu. Ya, itu merupakan mekanisme membela diri. Ada juga orang yang suka menggerutu. Nah, supaya seorang anak tidak disuruh oleh orang tua, wah dia menggerutu dan seterusnya supaya dia selamat, tidak disuruh mencuci piring ataupun menyapu dan lain-lain sebagainya, atau berbohong. Ya, berbohong itu jangan lupa, berbohong itu bisa menjadi satu kecanduan. Walaupun dia tahu bahwa bohong kecil harus ditutup oleh bohong yang lebih besar dan itu akan terus menjadi pola dalam dirinya, tapi dia sudah menikmati kebohongan itu karena itu sudah pernah menyelamatkan dia. Dan dia bisa kecanduan di situ. Lalu yang selanjutnya, saudaraku, Sobat Rasinda, adalah selain daripada membela diri, ada orang yang mengatasi diri. Ya, apa sih contohnya mengatasi diri? Dengan mengeraskan hati. Seseorang yang hatinya keras, walaupun dia dengar kebenaran firman Tuhan, atau bahkan dia dengar kebenaran yang di luar dari kebenaran dia nggak mau. Dia sudah menutup hati dengan hal itu. Dia merasa bahwa apa yang dia rasakan, apa yang dia pikirkan, apa yang dia yakini, itu paling benar. Sehingga di luar daripada keyakinannya itu salah. Ada orang yang seperti itu. Ada juga orang yang berjuang melupakan masalah. Ya, Sobat Rasinda yang terkasih, saya selalu berkata bahwa perjuangan seseorang melupakan masalah, itu sebetulnya sangat menyakitkan dia. Lebih sakit berjuang melupakan masalah daripada berjuang menyelesaikan masalah. Ya. Iya. Tapi kalau orang yang sudah kecanduan bermekanisme ini, dia selalu berjuang melupakan masalah. Pertanyaannya, apakah kita bisa lupa? Sebetulnya nggak lupa. Tapi satu saat dia seperti tidak ingat, ya. Tapi ketika ada peristiwa yang mirip terjadi, ini bisa muncul. Bahkan bisa lebih hebat daripada itu. Lalu mengabaikan. Ada orang yang sebelumnya bisa disimpan dulu mengenai mengabaikan ya. Oke. Pertanyaannya sudah bertumpuk undang ini. Iya, jadi pertanyaan dari WhatsApp dulu deh. Dari WA itu pertanyaannya begini.
Ini agak lucu tapi juga mungkin benar-benar terjadi ini. Ini dari dokter cinta, ini disamarkan nampaknya ini dari Wonorejo, dokter cinta itu bertanya, kalau suami takut istri, ya, itu bagaimana Pak? Apakah itu bentuk mekanisme juga, ya? Dah? Satu disimak ya. Kemudian yang kedua, apakah, nah ini mirip sih sebenarnya. Mohon bertanya, apakah Hawa, jadi di Taman Eden ya, Hawa itu ketika ditanya oleh Tuhan memakai mekanisme pertahanan, apakah itu akibat dosa? Ini dari Solo Baru, Yosep dari WA. Sebenarnya ada FB lagi, tapi ini dulu dijawab supaya nanti bingung ini banyak sekali pertanyaannya. Dua-dua ini dulu, silahkan. Iya. Baik, terima kasih Sobat Dokter Cinta. Ini sebetulnya dia lebih ahli dari kita ya. Iya. Kalau suami takut istri, apakah itu sebuah mekanisme? Bisa jadi, ya. Ya. Kalau istri dominan dan semua harus diputuskan oleh istri di rumah, itu bisa membuat suami memang benar-benar takut. Atau penghasilan istri lebih banyak daripada penghasilan suami, itu bisa menjadi sebuah mekanisme untuk suami menjadi takut. Sehingga sebetulnya secara fungsi, istrilah yang dominan di dalam rumah. Ya, baik itu dalam mengambil keputusan, baik itu di dalam menentukan polisi keuangan ataupun keputusan-keputusan yang penting dalam hidupnya, dalam keluarganya, itu bisa diambil oleh seorang istri karena dia, satu, dia dominan, atau dua, dia berpenghasilan yang lebih besar. Sehingga fungsi sebagai seorang laki-laki itu kemudian menjadi mandul fungsinya gitu, tidak bisa mengimbangi. Walaupun dia tahu kebenaran firman Tuhan tidak demikian, tetapi karena hal itu bisa menjadi sebuah mekanisme, ya. Maksudnya begini, ya sudahlah, nggak apa-apa. Yang penting aku aman. Ya, toh yang kerja istriku, yang punya duit istriku, ya aku ya yang penting cukup lah, ya sudah, terserah itu, terserah dia. Nah gitu ya, bisa jadi sebuah mekanisme. Lalu Sobat Yosef, apakah Hawa memakai mekanisme ketika dia mengambil buah itu? Pada waktu peristiwa itu terjadi, kita ingat bahwa sebetulnya Hawa itu membuka celah, ya. Celah yang dia buka itu adalah dia buka komunikasi dengan iblis. Sehingga iblis mulai merayu Hawa, dan kemudian Hawa menuruti apa yang iblis katakan. Walaupun saya yakin 100% dia tahu itu salah. Karena dia jenius, lebih hebat dari kita pada umumnya gitu ya. Jadi sekali Tuhan sampaikan kepada dia, dia akan ingat terus. Nah kalau kita kadang-kadang banyak lupanya gitu kan, atau sengaja melupakan juga bisa. Nah pada waktu sudah terjadi dan suaminya pulang, dia berikan buah itu dimakan juga oleh suaminya. Nah Tuhan itu kan ahlinya keluarga ya. Tuhan itu adalah pribadi yang mendirikan keluarga, dan dia paling ahli keluarga, sehingga kalau kita perhatikan ayat itu, yang dimintai Tuhan pertanggungjawaban itu bukan Hawa. Walaupun Hawa yang mengambil, tapi Adam. Karena Adamlah yang bertanggung jawab untuk keluarganya. Nah, pada waktu dia bertanya kepada Adam, Adam mengatakan apa? Wanita yang kau berikan. Itu satu mekanisme. Supaya dia tidak disalahkan. Supaya dia bebas dari sebuah tanggung jawab. Ya. Nah mungkin kalau sekarang ini laki-laki yang bertanggung jawab dan sudah tahu kebenaran, mungkin tidak melakukan itu, mungkin ya. Tapi pada umumnya juga ya kita juga lah di situ kan, kalau bisa lewat ya lewat gitu kan. Nah Adam melakukan itu, dan pada waktu Hawa ditanya, sama, Hawa juga bermekanisme. Ular yang menyuruh saya, ular yang mengatakan kepada saya.
Jadi kita lihat ada mekanisme-mekanisme yang terjadi di sana, fungsinya supaya mereka selamat. Walaupun mereka tidak tahu konsekuensi dari itu malah justru membuat mereka sulit, gitu ya. Nah, itu kira-kira begitu Sobat Joko. Iya. Terima kasih. Ini sekali lagi meskipun waktunya tinggal sedikit, tapi saya perlu mengingatkan kembali. Silahkan kalau mau bertanya melalui WA 0896 8059 0600. Sekali lagi WA 0896 8059 0600. Pertanyaan dari FB supaya bisa tersampaikan, nih saya bacakan dari Sobat Windy Kristiana bertanya, pelarian dari masalah itu apa, jenis mekanisme apa? Mestinya jenis pelarian ya, tapi nanti biar dijawab oleh narasumber. Kemudian dari Sobat Maria Florencia bertanya juga, ingin diperhatikan itu merupakan kecanduan mekanisme kah? Contohnya seperti orang tua ingin diperhatikan anaknya, atau sebaliknya ya, anak diperhatikan orang tua. Nah, itu apakah juga termasuk kecanduan mekanisme? Dua pertanyaan itu silahkan bisa dijawab dulu, nanti bisa melanjutkan materi selanjutnya. Silahkan. Baik, Sobat. Terima kasih Sobat Jokodik, terima kasih Sobat Windy. Pelarian dari masalah, ya, itu jenis mekanisme memang kita sebut namanya mekanisme pelarian. Fungsinya dia lari dari masalah itu, awalnya memang itu bagi dia untuk menyelamatkan dia dan membuat dia terlepas dari masalah. Tetapi tidak, sebetulnya dia akan menghadapi masalah yang lebih besar daripada masalah awal. Prinsip masalah itu sebetulnya sama Sobat Rasinda, yaitu ketika kita tidak terampil menyelesaikan masalah yang kecil, maka kita pasti akan dililit oleh masalah yang besar. Dan itu kan berlaku terus, sehingga kemudian permasalahan itu bisa memperbudak kita. Jadi ketika seseorang lari dari masalah, memiliki mekanisme lari dari masalah, sebetulnya dia tidak bisa benar-benar lari dari masalah itu. Masalah itu tetap ada dan harus dibereskan. Ya, pertanyaan Sobat Windy, terima kasih. Kemudian Sobat Maria, ingin diperhatikan itu apakah sebuah mekanisme? Pertanyaan ini bagus karena ini akan mengingatkan kita. Mekanisme itu kecuali kecanduan mekanisme itu juga bisa dilihat dari motivasi seseorang melakukan. Ya, apakah dia bermekanisme atau bukan? Yaitu dari motivasi. Orang yang melakukan mekanisme itu dengan motivasi yang memang salah, yaitu kita sebut mekanisme. Tapi kalau orang melakukan dengan motivasi yang benar, ya itu tidak disebut, ya itu disebut mekanisme, tapi bukan kecanduan bermekanisme atau tidak mekanisme negatif, gitu ya. Contoh begini, ketika saya sakit, saya benar-benar sakit, saya akan datang ke dokter untuk berobat. Nah, itu mekanisme saya untuk mengobati saya kalau saya sakit. Nah, sebelumnya mungkin saya akan berdoa, dan kalau ada keluarga saya minta didoakan dan seterusnya, ya. Itu mekanisme yang benar. Nah, tetapi ada orang yang sebetulnya dia tidak perlu berobat pun, tetapi dia merasa lebih nyaman seperti itu, supaya dia bebas dari tugas, bebas dari tanggung jawab, ya dia bisa pura-pura sakit, gitu. Nah, itu kita sebut dengan mekanisme yang dia anggap menyelamatkan dia, atau kecanduan mekanisme. Dan itu akan dia lakukan berulang-ulang karena dia sudah pernah merasakan manfaat atau dampak dari mekanisme itu. Kira-kira seperti itu Sobat Joko. Iya. Ini masih terus bertumpuk undang pertanyaan, dan ini saya perlu menyapa dari Sobat Miranda Silia. Ya, ini sedang berulang tahun keberapa ini ya Pak? Saya ulang tahun diucapin dong. Iya. Selamat ulang tahun, Tuhan ya, berkati. selamat ulang tahun Miranda. Terus sehat, diberkati Tuhan ya, Sobat Miranda Silia. Kemudian dari Sobat Nono Robiarjo, wah ini pertanyaannya banyak.
dan Sobat Jonathan, ini hampir sama dulu yang saya perlu sampaikan, bahwa apakah sama kasus traumatik dengan kasus fobia? Dari penjelasan narasumber, bedanya trauma dan fobia itu apa? Jadi tadi sebenarnya sudah dijelaskan, tetapi mungkin pas belum join di FB atau gimana, mungkin bisa diulang sedikit. Kemudian sekalian saya sampaikan ini dari Sobat Nono Biarjo juga, banyak istri yang tidak punya penghasilan. Nah tadi kasih contoh istri yang penghasilannya lebih tinggi. Banyak istri yang tidak punya penghasilan, juga banyak yang dominan. Nah ini bagaimana ini? Ya mungkin itu dulu, silahkan Sobat Junedi bisa menjawab. Ya, terima kasih Sobat Nono dan Sobat Jonathan yang sudah bertanya. Yang pertama adalah kasus trauma apakah sama dengan fobia? Ya saya ulangi sedikit ya. Trauma itu kan luka. Seseorang yang terluka, dan itu bisa memang memunculkan mekanisme ya, karena ada kekosongan di dalam batinnya yang harus dipenuhi. Dan cara orang memenuhi itu bisa bermacam-macam. Ada dengan cara yang bermekanisme, ada dengan cara mekanisme pelarian ataupun mekanisme pertahanan diri. Tapi kalau fobia adalah rasa takut yang berlebihan. Itu belum tentu dari luka. Bisa dari trauma, tetapi belum tentu dari trauma. Bahkan itu bisa atau sering kali kita temukan di dalam konseling itu justru berasal dari kuasa gelap atau pola yang diajarkan di dalam keluarga itu. Lalu kemudian ada banyak juga istri yang tidak berpenghasilan tetapi dominan. Setuju? Ya, ya. Memang banyak orang mengatakan bahwa wanita itu memiliki kosakata yang lebih banyak daripada laki-laki, dan biasanya itu harus dia keluarkan sehingga dia merasa puas, gitu ya. Ada yang seperti itu. Tetapi juga ada wanita yang memang dari pola keturunan keluarganya memang wanita dominan semua. Ada yang seperti itu. Ini memang kalau kita bahas bisa panjang, tetapi saya hanya meringkaskan bahwa saya setuju bahwa memang ada wanita walaupun penghasilannya lebih kecil dari suami atau bahkan tidak berpenghasilan tapi malah justru lebih dominan. Ya, seperti itu Sobat Jokodik. Iya, ini waktu terus berjalan dan tinggal kurang lebih 6-7 menit. Jadi saya persilahkan Sobat narasumber untuk memaparkan bagian-bagian yang penting yang sampai kemudian solusi dan seterusnya, sehingga waktu kita bisa cukup. Silahkan. Sobat Rasinda yang terkasih, kami pertama dulu minta maaf karena tidak semua materinya kita bisa malam hari ini akan diskusikan. Tetapi paling tidak saya akan menyampaikan satu bagian yang sangat penting di bagian akhir ini adalah bagaimana kita bisa melayani atau melepaskan atau membebaskan atau memulihkan orang-orang yang sudah ada di dalam kecanduan bermekanisme. Yang pertama tentu dibutuhkan sifat kerendahan hati. Ya, itu modal utama. Kerendahan hati itu adalah pintu untuk memasuki pemulihan satu kepada pemulihan yang berikutnya. Nah, kemudian orang yang rendah hati ini mengakui secara spesifik. Sobat Rasinda yang terkasih, ketika saudara belum memahami apakah saudara memiliki kecanduan bermekanisme, kami tentu siap untuk berdoa untuk saudara, bahkan mengkonseling saudara, karena memang untuk membereskannya itu harus diakui secara spesifik. Minimal kita tahu bahwa kita ini memiliki kecanduan pelarian atau pertahanan diri. Nah, dari situ kita akan bongkar, kita akan minta Tuhan dan Roh Kudus untuk menyatakannya, mengakui secara spesifik. Lalu yang kedua adalah mengakui kesalahan yang tidak menjadikan Tuhan sebagai sumber untuk mengisi kebutuhan. Ya. Ingat bahwa seseorang yang sedang ada dalam mekanisme kecanduan, ada sesuatu yang kosong di dalam dirinya. Lalu meminta ampun akan hal-hal itu kepada Tuhan di dalam doa. Lalu kemudian kita menerima pengampunan dari Tuhan.
Setelah itu kita putuskan mekanisme yang tidak kudus ini dengan cara bagaimana? Menyatakan untuk tidak lagi meneruskan. Ini harus ekstrim, Sobat Rasinda. Jadi tidak bisa sedikit-sedikit. Ini harus benar-benar diputuskan dan diselesaikan. Supaya kita benar-benar bebas. Lalu menyatakan bahwa kebiasaan yang tidak baik harus kita hentikan dan kita tolak. Bahkan kalau ada keuntungan-keuntungan yang pernah kita nikmati, karena kita bermekanisme itu pun kita tolak di dalam nama Yesus. Ada keuntungan-keuntungan tertentu kita tidak akan terima lagi. Lalu kemudian, kalau ada roh-roh jahat, karena ini seringkali celah bagi roh jahat untuk mempengaruhi anak-anak Tuhan, untuk tidak bisa bertumbuh di dalam imannya, yaitu mekanisme. Orang yang kecanduan bermekanisme, sesungguhnya kepada Tuhan pun dia bermekanisme. Dia bisa percaya kepada Tuhan dalam bagian-bagian tertentu, tapi tidak percaya kepada Tuhan di bagian-bagian lain, karena dia bermekanisme. Ya mungkin dia sangat percaya bahwa mujizat itu ada, mujizat itu terjadi, tapi dia kurang percaya kalau Tuhan bisa memelihara hidupnya, Tuhan bisa mencukupkan kebutuhannya. Ya, kemudian setelah itu kita minta supaya Tuhan memulihkan kita dari semua kecanduan itu. Minta dengan rendah hati, Roh Kudus menolong kita supaya kita bisa lepas dari kecanduan bermekanisme itu dan meminta supaya Tuhan mengubah hati kita. Dan yang terakhir, Sobat Rasinda, dan ini sebagai ciri khas kami, temukanlah satu komunitas yang sehat untuk saudara bisa bertumbuh. Dan kami, Sobat Sejati, siap menjadi sobat saudara. Ya, kira-kira seperti itu, Sobat Joko Dik. Iya, Tuhan ini Yesus memberkati. supaya, ya Tuhan Yesus memberkati, amin. Ini supaya tidak jadi PR ya. Kan tidak mungkin kalau ketika rasanya nanti ya ada yang bosen juga sampai 3 seri gitu ya. Ini ada pertanyaan yang belum saya bacakan, saya harus bacakan, dan supaya tidak jadi pekerjaan rumah kita. Yaitu yang pertama dari Sobat Anjasmara Klaten. Anak saya berumur 7 tahun, itu apakah sudah bisa bermekanisme? Karena kok selalu dilakukan ya. Jadi anak baru umur 7 tahun. Kemudian dari WhatsApp, dari FB, kalau begitu kasus Adam dan Hawa itu ya sama dengan mekanisme pelarian yang jadi kalau menurut saya bukan mekanisme pelarian tadi, mekanisme pertahanan diri ya. Tapi baik, silahkan untuk menjawab dari sobat narasumber supaya lebih mantap. Silahkan. Ya. Terima kasih Sobat Anjasmara. Luka itu bisa mulai dari dalam kandungan. Ya, anak itu bisa tertolak sejak dari dalam kandungan. Kebutuhan batinnya tidak terpenuhi bisa dari dalam kandungan. Jadi cara mereka bermekanisme memang tidak semua sama. Beda dengan kita yang dewasa, kita bisa berkata-kata atau bertindak. Tapi anak-anak itu biasanya dengan sikap ataupun kelakuan-kelakuannya yang rewel, yang kadang-kadang melakukan sesuatu dengan berulang-ulang dan seterusnya, itu bisa terjadi. Lalu kasus Adam dan Hawa, ya betul Sobat Cokodik, itu pertahanan diri. Iya. Ini ada pertanyaan yang ya mungkin sedikit keluar dari, tapi agak lucu ya. Tetapi harus dijawab, ini nanti jadi PR. Apakah binatang itu juga melakukan mekanisme? Contohnya rusa mau diterkam harimau melarikan diri dan seterusnya. Ya ini silakan. Iya. Mungkin insting ya kalau itu ya. Ya, insting ya. Dia punya insting. Iya. Yang gampang kita lihat sehari-hari, anjing umpamanya. Mengapa anjing menggonggong? Nah, itu untuk mempertahankan dirinya. Itu instingnya. Barangkali dia tidak mengerti seperti pengertian kita, tapi kita manusia menerjemahkannya seperti itu. Iya. Yang jelas anjing menggonggong, kafilah tetap berlalu. Iya, Sobat Rasinda yang berbahagia, nampaknya waktu sedemikian tidak terasa. Kita hampir 1 jam bersama-sama membahas mengenai kecanduan mekanisme. Tadi sudah disebutkan oleh sang narasumber Sobat Jonedi Ginting bahwa untuk mengatasi kecanduan bermekanisme ada 4 atau 5 tadi ya. Yang pertama,
kita harus mengakui bahwa ada kesalahan. Pengakuan itu kemudian kita minta supaya Tuhan ampuni. Kemudian yang berikutnya supaya Tuhan menolong, supaya kita terlepas dari kecanduan mekanisme. Dan yang berikutnya adalah kita mencari komunitas yang positif, komunitas yang rohani, komunitas yang bisa saling dukung, saling mengasihi. Dan salah satu komunitas itu program Sejati, sentuhan jiwa, damai di hati, setiap malam jam 8 sampai jam 9 malam. Oke, seperti itu. Mungkin ada satu kalimat yang bisa disampaikan sekali lagi dari Sobat Narasumber. Silahkan sebelum saya tutup dengan doa. Sobat Rasinda, saya mau menyampaikan kesimpulannya. Tidak ada mekanisme yang benar-benar menjawab kebutuhan terlindungi dari rasa sakit atau melindungi dari bahaya. Semua model mekanisme hanya memperpanjang waktu kita untuk memecahkan masalah dan akan membuat kita menjadi lelah. Ya, seperti itu kesimpulannya Sobat Cokodik dan Sobat Rasinda. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus memberkati. Saya tutup dengan berdoa supaya kita semua dalam kuasa dan perlindungan Tuhan. Mari kita berdoa untuk kita semua. Tuhan, terima kasih buat malam ini, program sentuhan jiwa damai di hati, khususnya pokok bahasan mengenai kecanduan mekanisme sudah selesai. Sekalipun begitu, ada beberapa pertanyaan atau mungkin dari Sobat Rasinda belum sempat bertanya tapi ingin bertanya. Kami tahu bahwa semuanya dalam kontrol kuasa-Mu Tuhan. Mari Tuhan hadir di setiap kami supaya kami bisa terlepas dari kecanduan bermekanisme dan nama Tuhan dipermuliakan melalui setiap aspek hidup kami. Terima kasih. Dalam nama Yesus kami serahkan semuanya hidup dan kehidupan kami. Haleluya. Amin. 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 Terima kasih. Bermekanisme. Amin. Dan nama Tuhan dipermuliakan melalui setiap aspek hidup kami. Terima Radio kasih. Rasinda, Dalam nama Yesus Untayan kami Nada, serahkan semuanya Penabur hidup dan kehidupan Kasih. kami. Haleluya. Amin. 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 Terima kasih. Amin. Ya, Sobat Rasinda, sampai di sini program Sejati pada malam hari ini, dan saya percaya bahwa Sobat Rasinda semua diberkati oleh program Sejati. Dan saya dari Studio Rasinda mengucapkan terima kasih untuk Sobat Rasinda yang sudah on air melalui WhatsApp maupun di kolom komentar. Tadi kita dengar, kita lihat dari Kartosuro Kertosono ada, dari Wangapu ada, dari NTT ada, Prambanan ada, dan banyak lagi yang lain tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Ya, Sobat Rasinda, sampai berjumpa di program Sejati minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Amin.